Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk dapat bertemu di ruangan virtual ini. Dan insya Allah nanti akan kita upload ke YouTube, Mbak ya. Oke, siap. Oke. Dalam acara inspirasi dan konseling, kemudian sholawat beriringkan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baik para penonton kami yang budiman, acara inspirasi dan konseling ini yang disingkat dengan ICON ya, merupakan kerjasama antara APKIN Kota Langsa, Program Studi Bimbingan Konseling Islam YIN Langsa, Jurnal Enlighten, Jurnal Prodi Bimbingan Konseling Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengambil inspirasi berbagi bersama narasumber kita, yaitu masih muda nih ya, yaitu jauh-jauh dari Bandung, Mbak ya? Kuliah di Bandung, sekarang stay di Bekasi. Oh, kuliah di Bandung dari Universitas Padjadjaran Bandung, Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi, yaitu Mbak Sylvia Maharani Hapsari, Sarjana Psikologi. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Iya, kami juga terima kasih, Mbak ya, sudah mau berbagi bersama kita semua. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat, menginspirasi ke berbagai pihak, terutama mahasiswa-mahasiswa kita ya. Semoga bisa mengikuti jejak Mbak Rani nantinya. Baiklah, teman-teman sekalian, para peserta, para pendengar yang budiman. Pada kesempatan kali ini, seperti yang saya sampaikan tadi, narasumber kita adalah Mbak Sylvia Maharani Hapsari, yang beliau dipanggil Rani saja ya, karena beliau sampaikan enaknya dipanggil Rani saja. Betul. Jadi kita ini Mbak berada di Kota Langsa, Mbak, Provinsi Aceh ya. Oh, di Aceh. Ini di Aceh, Mbak, Langsa ini kan. Tapi perbatasan nih dengan Sumatera Utara. Jadi saya kebetulan orang Sumatera Utara, Mbak. Jadi logatnya kan agak kelihatan kan, orang Medan kan. Nah, jadi inilah mungkin kita melalui media ini, media Zoom ini memudahkan kita untuk saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi kepada berbagai pihak walaupun tidak satu tempat, Mbak ya. Baik, sebelum kita bertanya ataupun berdiskusi dengan Mbak Rani mengenai pengalaman perjalanan studi maupun penelitian dan publikasinya, pertama yang menariknya adalah Rani ini adalah seorang mahasiswa yang sekarang sudah selesai dari Fakultas Psikologi Unpad dan telah berhasil publikasi di jurnal kita, Jurnal Enlighten, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, setelah melewati berbagai tahapan-tahapan. Kemudian waktunya yang hampir 6 bulan, Mbak ya, hampir 6 bulan. Iya. Kemudian beliau berkoordinasi dengan, pastinya bukan penulis sendiri, bersama dengan dosen pembimbingnya, karena ini merupakan hasil daripada penelitian dia untuk penyelesaian S1, yaitu skripsi. Nanti kita akan melihat ataupun mendengarkan bagaimana sih pengalaman-pengalaman beliau selama studi di Fakultas Psikologi Unpad, yang sangat terkenal ya, saya baca merupakan salah satu fakultas psikologi rintisan pertama di Indonesia. Jadi wajar saja mungkin saya melihat tulisan beliau bersama dosennya memiliki temuan-temuan yang penting nanti kita bicarakan ya, Mbak ya. Sebelum saya bertanya kepada beliau, ada baiknya saya perkenalkan dulu diri beliau sesuai dengan biodata yang disampaikan kepada saya, yaitu nama beliau Sylvia Maharani Hapsari, Sarjana Psikologi, Fresh Graduate of Psychology. Pendidikannya S1 Psikologi Unpad 2016 sampai 2021, IPK-nya 3,66. Kemudian mengikuti berbagai pelatihan ya, di sini Human Resource Management National Webinar di latih.co, Matekar Edukasi Indonesia pada tahun 2022. Kemudian publikasi beliau ya, seperti yang saya sampaikan tadi, pada bulan Juni tahun 2022 masih baru, di Jurnal Enlighten dengan judul Bandung City Firefighter Quality of Work Life. Kemudian pengalaman beliau adalah
Psychological Test Administrator Assistant di ITB Career Center. ITB Bandung nih Mbak ya? Iya, ITB Bandung. Oh, ITB Bandung ya. Oke, jadi ada nanti pengalaman beliau melakukan scoring psikotes seperti IST, Fauli, dan Cefit. Kemudian Head of Event Coordinator of Kacamata Psikologi Unpad tahun 2018-2019. Kemudian pengalaman beliau yaitu sebagai Head of Public Relations at Persona Psikologi. Kemudian Staff of Transportation and Logistics SIWIK. Nah, staf kelompok pecinta anak dan remaja Unpad. Kemudian relawan di Volunteer Teacher at Bina Desa Psikologi Unpad. Jadi beliau juga menjadi relawan-relawan. Kemudian ada di SDN Telaga Mukti yaitu relawan untuk bagaimana mengajarkan bahasa Indonesia ya. Kemudian relawan di TK Jatinangor. Inilah pengalaman-pengalaman beliau, dan beliau di dalam CV-nya mencantumkan bahwa beliau memiliki motivasi yang tinggi dan antusias yang tinggi mengenai psikologi. Kita akan melihat bagaimana pengalaman beliau yang memiliki antusias yang tinggi terhadap bidang keilmuannya. Baiklah Mbak Siti, Mbak Rani. Pertama kami ingin mengenal Mbak Rani. Bagaimana sih Mbak pertama-tama kuliah di psikologi Unpad itu, kami ingin mengetahui bagaimana pengalamannya. Silakan Mbak. Ya, makasih banyak Pak Rizky atas kesempatannya. Sebelumnya terima kasih banyak nih untuk Enlighten karena telah memberikan kesempatan yang besar untuk saya untuk bisa mempublikasikan artikel penelitian saya dengan dosen saya. Itu kesempatan yang besar banget, kan. Nah, menurut saya pengalaman saya di psikologi Unpad ini tuh sangat berkesan banget ya Pak, karena dari awal, dari SMA itu memang saya sangat tertarik dengan psikologi, bagaimana kita melihat orang gitu kan. Jadi kita bisa istilahnya menebak gitu kan, istilah perilaku di balik alasan-alasan di balik perilaku seseorang gitu. Nah, dari situlah saya tertarik nih untuk masuk psikologi. Nah, dan ternyata saat di psikologi pun, saat kuliah itu kita belajar banyak hal, nggak cuman tentang perilaku orang, tapi juga ada bidang-bidang lainnya gitu Pak. Ada bidang perkembangan anak, bidang psikologi industri, sosial, bahkan psikologi eksperimental juga ada gitu. Nah, jadi sejak semester 1-2 ini kita tuh udah diajarkan untuk berpikir kritis gitu kan Pak. Jadi dari semester 1-2 ini udah ditantang sama dosen untuk membuat penelitian kecil-kecilan gitu. Meskipun ya istilahnya belum belajar statistika secara mendalam kan waktu itu, belum mengerti tentang metode penelitian dan sebagainya, tapi kita udah ditantang duluan untuk membuat judul-judul penelitian gitu. Kita ditantang untuk membangkitkan curiosity kita gitu terhadap ilmu-ilmu psikologi gitu. Jadi sejak semester 1, 2 dan seterusnya itu memang sudah banyak nih tugas-tugas ataupun penelitian-penelitian kecil-kecilan gitu yang dilakukan mahasiswa, meskipun tidak dipublikasikan gitu, hanya sebagai tugas sekolah, tugas kuliah gitu. Tapi dari situlah kita jadi semakin tertarik gitu Pak di bidang psikologi ini. Gitu. Nah, selain itu juga di bidang psikologi ini tuh kita tuh belajarnya kan nggak cuman tentang satu jurusan aja gitu. Kita jadi dikenalkan dengan berbagai ilmu-ilmu psikologi lainnya gitu. Ada juga ilmu, waktu itu saya belajar tentang ilmu konsumen gitu. Jadi ada sedikit-sedikit saya belajar tentang kewirausahaan gitu. Nah, jadi menarik sekali gitu Pak menurut saya belajar di psikologi karena luas banget cabangnya dan kita tuh bisa memperdalam minat kita di mana gitu di psikologi ini gitu. Oh, baik Pak. Baik. Rani, karena panggil tadi Rani aja kan? Iya. Jadi Ran, tadi saya menarik juga bahwa mulai dari SMA kan, bahwa pengen masuk psikologi gitu kan. Berarti kan peminatan ataupun minatnya sudah dikenali sejak dini tuh Ran. Iya. Nah, makanya memilih sebenarnya
Apa memang pilihan utama, pilihan pertamanya langsung psikologi atau ada pilihan-pilihan yang lain? Gimana, Ran? Pilihan pertamanya psikologi, Pak. Iya, Oh, jadi dari awal saya milihnya psikologi Unpad. Cuman waktu itu SBMPTN pertama nggak dapet, jadi nyoba lagi tahun depan kayak gitu. Jadi memang saya pengen banget masuk psikologi gitu, Pak. Meskipun banyak saingannya, apalagi psikologi hmm. Unpad waktu itu kan. Nah, jadinya ya udah belajar terus akhirnya sampai dapet SBMPTN lagi di tahun depannya gitu. Oh iya, berarti yang dapat kita ambil pelajarannya bahwa dari sejak dini, dari sejak SMA sudah dipersiapkan ya, memang target dan tujuannya adalah psikologi Unpad ya, Rani ya kan? Betul. Baik Ran, kemudian kita ini masalah gini tadi kan pengalaman-pengalaman bagaimana Rani banyak sekali kan mengikuti organisasi-organisasi, relawan-relawan, bisa diceritakan itu dan kemudian saya lihat itu kan sesuai dengan fokus program studi Anda kan? Iya. Psikologi tidak ada yang lari daripada itu. Jadi bagaimana Anda mengatur waktu, bagaimana Anda memilihnya, kegiatan-kegiatan Anda lakukan, itu gimana Anda lakukan, Ran? Iya, jadi saat awal-awal ketika masuk perkuliahan kita diperkenalkan dengan berbagai organisasi dan acara, kegiatan acara yang ada di psikologi. Nah, dari situ kita bisa memilih kita mau masuk kemana gitu. Nah, setelah seleksi dan segala macam, akhirnya saya memilih untuk masuk ke salah satu acara terbesar di psikologi, yaitu kacamata psikologi. Nah, di situ kacamata psikologi ini tuh seperti kajian studi psikologi yang membahas tentang isu-isu yang ada di masyarakat gitu, Pak. Nah, jadi saya memilih kegiatan-kegiatan ini berdasarkan apa yang saya sukai, minati, dan sehingga ketika melakukan kegiatan itu tidak terpaksa. Jadi memang saya menyenangi kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, apalagi kegiatan-kegiatan yang saya pilih itu juga sejalan nih dengan jurusan saya gitu, jurusan psikologi saya. Jadi semakin Islam menambah pengalaman dan mengaplikasikan ilmu psikologi saya yang saya pelajari di kuliah gitu langsung ke organisasi gitu. Misalnya waktu itu saya kan alhamdulillah diamanahkan sebagai ketua tim acara. Nah, dan saya itu misalnya menghandle 6 orang 6 orang member gitu, 6 anggota. Nah, dan sebagai istilahnya sebagai ketua itu kan nggak boleh hanya fokus ke tujuan gitu, enggak kan Pak. Jadi kita harus melihat juga bagaimana kita membantu anggota kita untuk berkembang dan bertambah ilmunya dengan berorganisasi gitu. Nah, jadi saya menerapkan ilmu engagement, employee engagement gitu kan ke organisasi saya, ke anggota-anggota saya gitu. Itu ilmu-ilmu dari psikologi industri organisasi yang saya pelajari di perkuliahan, saya terapkan ketika saya berorganisasi gitu. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu hal itu tuh harus sesuai minat gitu. Jadi nggak boleh. Jadi kita nggak merasa terpaksa. Jadinya misalnya ada rapat di malam hari, ya kan karena kuliahan biasa ya Pak, rapat malam. Nah itu kita nggak merasa lelah gitu, malah merasa bersemangat gitu. Jadinya atau enggak ketika lagi istirahat nih orang-orang yang lain makan, kita rapat sambil makan kayak gitu. Jadi memang waktunya padat gitu kan Pak, antara kuliah terus organisasi, tapi kita manfaatkan waktu-waktu luang kita untuk melakukan kegiatan itu, dan apalagi kita mengerjakannya dengan ikhlas gitu. Jadi insya Allah nggak merasa terbebani. Baik. Jadi bagaimana Mbak Rani tadi bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi anggota-anggota organisasi juga harus dipikirkan kan, memberikan ilmu bagi mereka kan Pak, seperti itu. Iya, betul. Kemudian Mbak, beberapa fenomena kita lihat pada mahasiswa kan, ketika asik berorganisasi, tiba-tiba melupakan tugas utamanya kuliah seperti itu. Sehingga banyak alasan ketika kuliah, permisi untuk ikut organisasi. Ini bagaimana Mbak memandang dan bagaimana Mbak mensiasati itu? Pastinya kan terjadi juga sih sama Mbak ketika kuliah dulu. Itu bagaimana Mbak mensiasatinya? Iya, kalau yang saya lihat memang ada beberapa teman saya yang istilahnya lebih memilih organisasinya gitu daripada berkuliah. Nah, mungkin itu dikarenakan juga karena dia lebih merasa
nyaman gitu di organisasinya gitu. Nah, kalau saya lihat itu lebih ke bagaimana kita membuat skala prioritas kita gitu. Nah, apakah kita mau berkembang di mana gitu. Nah, tapi kita nggak boleh meninggalkan kewajiban kita yang lain. Jadi meskipun kita merasa kita sangat berkembang kita bisa mengembangkan diri kita sangat cepat di organisasi, tapi kita juga nggak boleh meninggalkan tugas-tugas kuliah kita gitu, karena memang itu kewajiban kita. Dan kalau saya sih waktu itu jadinya ingat keluarga gitu, karena yang membiayai kuliah ini adalah keluarga saya, orang tua saya gitu. Masa saya mau membuang mengkhianati apa yang udah diamanahkan kepada saya gitu Pak. Jadi waktu itu saya ingat aja keluarga, keluarga saya membiayai saya untuk kuliah gitu, untuk belajar, untuk lulus gitu. Jadinya selalu tugas kuliah itu tetap dilanjutkan gitu, dan organisasi pun tetap lanjut gitu. Jadi ingat aja tujuan kita kuliah itu buat apa gitu. Gitu sih Pak. Ya, jadi Mbak Rani memang memposisikan dirinya, mengenali dirinya bahwa pertama-tama tujuannya adalah kuliah dan harus selesai gitu ya kan Mbak. Jadi kemudian dengan kuliahlah makanya kita bisa berorganisasi. Oleh sebab itu harus seiring sejalan Mbak ya. Nah ini yang beliau buktikan. Kemudian Mbak Ran, dalam saat studi kan, nah ini kita menarik adalah ada beberapa fenomena kita lihat adalah prokrastinasi, menunda-nunda seperti itu kan Pak. Kita kan ada diberikan kesempatan nih. Udah kadang beberapa fenomena itu udah selesai mata kuliah, tinggal skripsi, tinggal penelitian. Itu pula yang lama gimana? Gimana sih pengalaman Mbak ketika skripsi ini Mbak? Iya, jadi waktu saya ngambil skripsi ini pas banget corona mulai. Itu benar-benar corona mulai, Indonesia langsung lockdown segala macam, dan saya akhirnya kejebak di Bandung. Kejebak di kosan sendirian gitu. Dan soalnya saya skripsi kan ngambilnya di Bandung gitu. Jadinya harus stay di Bandung. Kirain bakal bisa pulang gitu. Ternyata harus kejebak di Bandung sampai setahun lebih gitu, Pak. Nah, jadi karena itu pula waktu itu jadi nggak ada temen gitu kan. Ketika di kosan tuh nggak ada teman, terus mau ketemu teman juga ada batasan ya kan, nggak boleh ketemu orang ya kan waktu itu. Kampus lockdown Mbak ya? Kampus lockdown, susah ketemu dosen ya kan, harus menghubunginya lewat WhatsApp atau email. Terus jadinya benar-benar istilahnya motivasi itu sangat down banget, dan sempat juga prokrastinasi agak lama gitu, karena butuh motivasi, selain motivasi dari keluarga gitu, motivasi dari lingkungan sekitar juga butuh kan Pak. Jadi harus istilahnya kayak susah gitu mendapatkan semangat kembali gitu mengerjakan skripsi ini gitu. Nah, tapi karena selalu ditelepon sama orang tua, selalu diingatkan progresnya kayak gimana, terus juga sharing-sharing sama teman lewat WhatsApp, lewat Line waktu itu, jadinya alhamdulillah gitu bisa dilewati gitu. Jadi memang motivasi semangat itu tuh emang harus dari diri sendiri, tapi kita juga butuh motivasi dari orang lain, dari keluarga kita, dari lingkungan kita gitu, untuk semakin semangat. Jadi kalau saran saya sih ketika skripsi itu untuk menghilangkan prokrastinasi itu dengan cara kita sharing-sharing ke teman gitu, cari teman seperjuangan gitu, teman seperjuangan skripsi, untuk jadi kayak bisa saling mengingatkan, kamu progresnya udah sampai mana gitu, ayo dong, aku udah sampai sini nih, kamu sampai mana, kayak gitu. Jadi saling memacu semangat gitu Pak, untuk bisa tetap lanjut, tetap semangat kerjaan skripsinya. Berarti Rani ketika mengerjakan skripsi itu ketika COVID pula kan, penyesuaian bagaimana sehingga muncul juga prokrastinasi. Kalau menghubungi dosen pembimbing gimana koordinasinya Ran? Waktu itu lewat WhatsApp yang pertama kan, lewat WhatsApp, terus lanjut ke Zoom, beberapa kali kita Zoom, diskusinya lewat Zoom, tapi memang lebih banyak WhatsApp kayak gitu Pak. Jadi kayak memang agak
agak istilahnya kan kalau kalau misalnya masih kuliah langsung bisa langsung ketemu dosennya gitu, langsung tatap muka, langsung segala macam. Tapi kalau misalnya lewat WhatsApp kan ada balasannya mungkin agak lama atau Zoom-nya macet-macet atau kayak gimana gitu. Jadinya gunain aja segala macam Baik. online gitu. Baik. Baik Ran, kita masuk kepada yang inti yang ingin kita gali Ran ya. Mengenai tentang penelitian Rani yang publis di Enlighten mengenai kualitas hidup pemadam kebakaran di Kota Bandung ya Ran. Nah, bisa diceritakan Ran gimana hasilnya, gimana pengalaman-pengalaman yang mendapatkan datanya sehingga menjadi inspirasi bagi kita kan temuan-temuan baru itu. Silakan Ran. Iya. Jadi judul artikel aku yang terbit di jurnal Enlighten itu adalah Bandung City Firefighters Quality of Work Life atau kualitas kehidupan kerja petugas pemadam kebakaran di Bandung. Nah, penelitian ini dilakukan di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana di Kota Bandung bulan Mei sampai April tahun 2021 kemarin. April sampai Mei 2021 kemarin. Nah, untuk awal-awal ketika mengerjakan penelitian ini tuh pertama saya diskusi dulu sama dosen pembimbing. Nah, ketika saya melihat sebuah fenomena di Dinas Kebakaran Kota Bandung ini, saya melihat kalau misalnya petugasnya ini berjuang mati-matian untuk memadamkan api. Nah, bagaimana dengan keadaan psikologis petugas itu sendiri gitu? Ketika dia menghadapi itu, ketika dia bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran itu bagaimana? Nah, saya tertarik ke situ dan setelah diskusi dengan dosen pembimbing, akhirnya kita akan menggali kualitas kehidupan kerjanya. Nah, setelah itu saya membuat draftnya dan disetujui dosen pembimbing dan akhirnya kita meminta izin ke pemerintah. Nah, perizinan ke Dinas Kebakaran Kota Bandung ini juga awalnya tuh melalui aku lupa, pokoknya sebelum ke Dinas Kebakaran itu Kesbangpol ya benar-benar. Iya, jadi pertama tuh harus ke Kesbangpol dulu, kemudian pertama pasti dari fakultas ke Kesbangpol ke Dinas Kebakarannya. Nah, terus Dinas Kebakarannya juga agak lama memberikan responnya karena mereka juga khawatir ya bagaimana penelitian ini nanti dilakukan ketika dalam masa pandemi gitu. Karena memang idealnya adalah dilakukan secara langsung gitu. Pemberian kuesioner dilakukan secara langsung biar bisa langsung wawancara juga dengan petugas pemadam kebakarannya gitu. Jadinya karena ada hambatan kendala di tatap muka ini, kita jadinya agak terhambat di situ. Tapi alhamdulillahnya saya terus istilahnya terus-terusan nanya ke apa namanya, ke instansinya, humasnya untuk bisa untuk minta tolong gitu. Oke, jadi kuesionernya dibagikan secara online atau langsung ini Ran? Akhirnya dibagikan secara online, dibantu dengan humasnya juga. Nah, ketika pengambilan data juga ini agak terhambat karena kita kan nggak bisa mengontrol. Kalau langsung kan bisa dibagikan langsung ke orangnya. Kalau yang ini kita melalui humasnya gitu. Jadi kita nggak punya data tentang, nggak punya kontak dengan respondennya langsung gitu. Jadi terhambat di situ lagi gitu. Jadi tapi alhamdulillah humas itu sangat membantu gitu. Jadi mereka sangat membantu saya sekali gitu untuk mendapatkan data-data ini gitu. Dan akhirnya alhamdulillah datanya terkumpul dan hasilnya bisa diolah gitu. Oke. Jadi itu berapa lama untuk bagian humas itu untuk selesai seluruh sampel penelitiannya berapa lama? Ngambil datanya 1 bulan. 1 bulan lebih, 2 bulan kalau nggak salah. 2 bulan ya, baru terkumpul dari setelah perizinan, dari setelah perizinan sampai terkumpul seluruhnya itu 2 bulan. Oke. Kemudian hasilnya gimana? Apa yang menarik daripada hasil publikasi Anda ini, Ran? Silakan. Iya, jadi hasilnya itu adalah, ntar Epa nyontek dulu dikit. Silakan.
dari 135 orang yang dari 135 responden ini, 83 orang itu atau 63,7% ini memiliki kualitas kehidupan kerja yang tinggi, dan 36 orangnya sedang, dan 10 orang atau 7,6% itu rendah. Jadi bisa disimpulkan bahwa petugas pemadam kebakaran ini mempersepsikan pekerjaannya itu sebagai pekerjaan yang baik bagi dirinya dan mampu memberikan kesejahteraan bagi dirinya. Nah, terus jadinya meskipun mereka, setelah saya wawancarai, meskipun mereka merasa memang pekerjaan ini tuh pekerjaan yang berat, memberikan resiko pekerjaan yang sangat tinggi, namun mereka ini merasa ikhlas gitu mengerjakannya, Pak. Jadi memang ini pekerjaan ini tuh pekerjaan panggilan dari hati gitu. Mereka merasakan sebuah apa namanya, kayak kemuliaan tersendiri gitu ketika mereka membantu orang, ketika mereka bisa menyelamatkan orang lain gitu. Jadi itu kepuasan diri sendiri gitu bagi mereka gitu dalam melakukan pekerjaan ini. Jadi memang bukan karena materi gitu. Oh, bukan materi utama, walaupun saya lihat berdasarkan respondennya kan latar belakangnya tidak semua yang PNS, Ran ya. Iya, betul. Meskipun begitu memang ada perbedaan gitu Pak antara yang sudah PNS dengan yang masih PHL gitu, pegawai harian lepas. Jadi memang lebih tinggi yang PNS untuk kualitas kehidupan kerjanya. Oh, lebih tinggi PNS ya. Ini menjadi temuan penting karena, juga kan? Iya, jadi memang ini menjadi sebuah catatan gitu untuk instansi pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan PHL gitu. Oh, oke. Kemudian saya lihat respondennya kan ada perempuan ya, Ran. Nah, ini gimana Ran temuannya? Yang mana yang paling tinggi perempuan dengan laki-laki kualitasnya? Soalnya ini kan pemadam kebakaran, gimana mereka kan? Iya, Nah, betul. Jadi perempuan itu pun turun langsung Pak ke lapangan gitu ketika dibutuhkan. Nah, jadi hasilnya adalah kualitas kehidupan kerja laki-laki itu lebih tinggi daripada yang perempuan. Nah, setelah saya baca teori dan segala macamnya itu, ternyata laki-laki itu karena dia selalu turun langsung ke lapangan, langsung menyelamatkan orang, dan itu kayak langsung mendapatkan kepuasan gitu, kepuasan pribadi gitu, ketika langsung turun ke lapangan dan menyelamatkan orang. Sedangkan perempuan itu memang lebih banyak office work gitu Pak, lebih banyak di belakang komputer, namun sesekali juga turun ke lapangan kayak gitu Pak. Kalau Pak, kita lanjutkan Ran ya. boleh lanjut. Oke, nah gimana tadi Ran antara laki-laki dan perempuan? Nah, gimana tadi Ran? Ya, jadi kalau hasil itu menunjukkan bahwa kualitas kehidupan kerja laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Nah, kalau ini tuh sesuai dengan penelitian dari penelitian terdahulu yang meneliti juga tentang pekerjaan di gawat darurat ini, dan ternyata memang hasil laki-laki itu memang lebih tinggi dari perempuan. Nah, setelah dicari tahu bahwa laki-laki ini lebih banyak pekerjaan yang turun ke lapangan langsung dibandingkan perempuan. Perempuan ini lebih banyak bekerja di belakang layar gitu Pak. Jadi ketika yang petugas pemadam kebakaran yang laki-laki ini turun ke lapangan menyelamatkan orang, mereka itu mengalami kebermaknaan psikologis gitu. Jadi mereka merasa puas terhadap pekerjaannya. Sedangkan yang untuk perempuan itu karena lebih sering di belakang layar, meskipun sesekali turun ke lapangan mungkin merasakan kejenuhan gitu, karena pekerjaan itu termasuk pekerjaan yang monoton gitu. Oh, berarti itu yang menjadi salah satu ya mengapa laki-laki itu lebih menikmati ya pekerjaan ini ya. Iya, betul. Kemudian nggak tergali juga ya Ran, kenapa perempuan itu juga dibutuhkan di pemadam ini nggak terungkap ya? Ada Ran? Sebenarnya nggak tahu sih Pak. Kalau misal kemarin sih nggak sempat diwawancarai Nggak sempat ya? yang perempuannya ya. Namun memang ada Serikandi wanita gitu. Jadi Oh, memang Serikandi wanita ya. Serikandi wanita yang turun ke kejadian langsung gitu Pak. Dan Jumlahnya berapa Ran kalau di Kota Bandung yang Serikandi ini Ran yang perempuan? jumlah pasti saya kurang tahu Pak, tapi kemarin memang perbandingan antara responden saya itu 109-nya laki-laki, 26 orangnya perempuan. Jadi memang sangat timpang gitu. Jadi timpang ya.
Jadi kalau menurut Rani sebagai peneliti lah ya, kemudian kita dari bidang psikologi kan, apalah yang paling penting untuk diberikan masukan-masukan kepada instansi-instansi, terutama ini gawat darurat pemadam kebakaran ini, untuk meningkatkan kualitas hidup pemadam kebakaran. Karena begini Ran, banyak orang kan memandang pemadam kebakaran ini kan pekerjaan yang tidak terencana seperti itu, banyak istirahatnya gitu ya. Nah, itu gimana Ran? Soalnya kan kalau ada kebakaran dan kalau ada pun waktunya kan tidak bisa kita tentukan, mau malam, mau Oh subuh kan. iya. Nah, gimana Ran? Hmm. Jadi pekerjaan pemadam kebakaran ini itu bukan hanya pemadaman api, tapi Hmm. ada juga pencegahan. Sebelumnya mereka menginspeksi Oh. bangunan-bangunan, terus juga penyelamatan. Jadi mereka penyelamatan misal bangunan jatuh, pohon jatuh atau kecelakaan atau apa gitu. Bahkan penyelamatan hewan, kucing kayak lebah gitu-gitu juga mereka lakukan. Jadi kalau dilihat dari data data kebakaran Kota Bandung ini Hmm. eh, ada banyak, bentar ya, ada ratusan tiap bulannya tuh ada gitu Pak. Jadi meskipun mereka ada waktu luang gitu kan, tapi kan kejadian berikutnya nggak tahu kapan gitu, mendadak gitu. Nah, eh, bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerjanya, yang ketika saya wawancara itu yang paling mereka concern, mereka khawatirkan itu adalah fasilitas. Jadi Fasilitas ya. yang paling fasilitas yang pertama itu APD, alat pelindung diri, Pelindung diri ya. mulai dari baju baju anti kebakarannya, terus hidrannya, alat mobil pemadam kebakarannya, dan yang paling krusial itu adalah hidran pemadam kebakaran yang seharusnya itu tuh ada di sepanjang jalan di Kota Bandung, tapi Hmm. eh, ternyata banyak yang rusak. Dari 100 berapa banyak yang rusak, dan yang berfungsi bagus itu hanya 5. Nah, Hmm. jadi ketika ada kebakaran itu yang paling utama adalah mencari sumber air gitu kan Pak. Nah, Hmm. sedangkan sumber air hidrannya banyak yang rusak gitu. Jadi bagaimana? Akhirnya pemadam kebakaran ini memakai sungai-sungai yang ada di Bandung ini gitu untuk mendapatkan sumber airnya. Nah, itu jadi PR tersendiri gitu kan Pak, ketika untuk mencari sumber air. Nah, Hmm. jadinya paling penting itu memang fasilitas-fasilitas yang seharusnya fasilitas dasar gitu, yang seharusnya Hmm. nggak menjadi beban lagi bagi mereka gitu, karena seharusnya itu yang disediakan, yang difasilitasi oleh pemerintah gitu. Hmm. Nah, ya, dan itu yang paling krusial gitu bagi mereka. Terus juga yang untuk yang belum PNS, Hmm. salah satunya itu gaji gitu, yang bagi mereka itu belum cukup gitu, Oh, belum meskipun cukup ya udah juga ya. ya UMR juga Ran ya. UMR, cuman uh, bagi mereka itu masih kurang gitu Pak. Masih kurang. Dan emang agak berbeda kan antara PNS dengan PHL. Terus juga setelah saya baca yang Rensra yang dari Kota Bandung itu, bahwa masih jarang dilakukan pelatihan untuk pemadam kebakarannya gitu. Jadi pelatihannya ini lebih difokuskan untuk yang PNS gitu, untuk yang ketua tim gitu-gitu. Jadinya untuk anggota-anggotanya masih banyak yang baru dan masih misal istilahnya belum banyak pengalaman gitu. Jadi harus diperbanyak lagi pelatihan-pelatihannya, pelatihan pemadamannya, pelatihan penyelamatannya kayak gitu. Oke. Baik Ran. Kemudian menurut Rani lah temuan penting daripada penelitian Rani ini, daripada penelitian-penelitian terdahulu kan saya lihat banyak mengutip daripada jurnal internasional nih kan. Nah, di mana posisinya penelitian Rani ini yang menarik, yang belum ditemukan datanya dari penelitian-penelitian sebelumnya menurut Rani? Silakan. Ya, jadi kalau sebenarnya untuk di Indonesia sendiri ya Pak, itu belum Hmm. banyak yang menggali lebih lanjut tentang kualitas kehidupan kerja petugas pemadam kebakaran gitu. Hmm. Jadi saya tertarik gitu untuk meneliti ini, dan
di penelitian saya ini tuh dibahas berdasarkan dimensi-dimensi dari kualitas kehidupan kerja itu sendiri, mulai dari kualitas dari job career satisfaction, general well-being, stress at work, working dimension, terus ada work-life balance gitu kan Pak. Jadi penelitian saya ini tuh istilahnya bisa melihat di aspek mana saja dimensi itu tinggi dan di mana aspek yang dimensinya rendah gitu. Misalnya dalam penelitian saya ini ditemukan bahwa di dimensi job career satisfaction itu yang paling tinggi. Nah, dan yang paling di paling tinggi. Jadi bisa dikatakan bahwa petugas pemadam kebakaran ini puas dengan karir pekerjaannya sebagai pemadam kebakaran. Nah, yang dikarenakan kebermaknaan psikologis tadi itu. Kebermaknaannya. Dan dimensi yang paling rendah itu ada di working condition. Jadi kondisi pekerjaan atau fasilitas yang mereka bekerja itu bagi mereka itu masih kurang. Nah, itu sesuai dengan kurang seperti yang disampaikan tadi ya, hidran di sekitaran kota-kota Bandung ini ya, untuk mendukung mereka ya. Kalau tingkat stresnya, Ran? Untuk tingkat stresnya enggak, kalau di sini tuh termasuk ke dalam kategori, sebentar ya Pak. Silakan. Termasuk ke dalam kategori sedang Pak. Oh, jadi sedang ya. Jadi nggak tinggi, nggak rendah gitu. Jadi sedang. Gitu. Jadi bagi mereka itu pekerjaan ini tuh tidak terlalu memberatkan gitu. Oke. Jadi memang temuan penting penelitian Rani itu seperti itu, melihat dari dimensi-dimensi kualitas kehidupan kerja itu kan, sehingga memang dari segi instansi bisa melihatlah bagaimana untuk meningkatkan performa kinerja daripada pemadam kebakaran itu Ran ya. Walaupun sebenarnya Rani sampaikan tadi mereka Pak bermakna mencintai pekerjaan, tapi di sisi lain juga beberapa termasuk fasilitas-fasilitas itu juga penting untuk mempertahankan kualitas hidup mereka kan, begitu ya Ran kan? Betul, iya. Oke. Ran, kemudian hasil penelitiannya seperti itu. Ini kita mau menggali kenapa Rani bersama dosennya menentukan untuk Jurnal Enlighten menjadi salah satu tempat publikasinya. Silakan. Iya, jadi salah satu alasan kenapa akhirnya kita memilih Jurnal Enlighten adalah karena Jurnal Enlighten ini kan udah Sinta 4 ya Pak. Jadi udah diakui juga ada Scopusnya, dan setelah kita lihat-lihat juga, wah ini ya menarik gitu artikel-artikelnya, dan juga aktif gitu kan Pak, aktif dalam publikasi. Dan setelah saya hubungi Jurnal Enlighten-nya pun sangat responsif gitu Pak. Jadi ketika kita membutuhkan sesuatu, ketika kita ingin diskusi, itu tektokannya sangat membantu saya gitu Pak. Jadinya akhirnya kita sangat senang gitu dengan ketika kita lagi mengerjakan merevisi segala macam itu, diskusinya tuh enak gitu Pak. Jadinya kita mengerjakannya pun senang gitu, dan sampai akhirnya terpublish gitu. Oke, walaupun ini pengalaman pertama ya Ran untuk publikasi ya Ran? Betul sekali Pak. Ya, mudah-mudahan lah kan. Kemudian Ran, ketika revisi lah Ran, ada nggak hal-hal terberat atau bagaimana proses-prosesnya dari reviewer, dari editor itu kan beberapa kali revisi Ran ya? Iya. Saya ingat saya lebih dari 3 kali lah kalau untuk revisi ya kan. Nah, gimana Ran ketika itu Ran? Iya, jadi yang untuk revisi pertama itu kayak lebih ke untuk revisi yang pertama itu lebih ke draftnya kan Pak. Draftnya itu apakah udah bagaimana latar belakang penelitiannya, metodenya, hasilnya itu dilihat benar-benar diperhatikan gitu. Sampai judulnya pun waktu itu dikomentarkan kayak harus lebih praktikal gitu. Nah, dan saya senangnya itu di highlightnya itu tuh benar-benar per kata gitu. Maksudnya bagian ini
bagian ini diganti seperti ini, bagian ini lebih baik seperti ini atau gimana gitu. Jadi jelas, sangat jelas gitu Pak, ketika revisian tuh, ketika saya diskusi sama dosen pembimbing tuh, jadi jelas banget gitu Pak untuk merevisi saya harus ngapain dan selanjutnya gitu dari hasil revisi ini gitu. Jadi ketika akhirnya dosen pembimbing pun istilahnya kayak memberikan saran-saran seperti ini, dan saya pun mengikuti saran-saran tersebut. Berarti tetap koordinasi ya Ran, walaupun publikasi ini tetap sama dosen pembimbing masih koordinasi Iya, terus ya? iya tetap Pak. Oh, Betul. tetap koordinasi ya, oke. Kemudian kan Ran, artikel Rani kan ini kan berbahasa Indonesia dahulunya kan Ran. Nah, kemudian kita kan karena Enlighten ini menuju internasional, maka dari kebijakan pihak jurnal membuat menjadi bahasa Inggris. Itu bagaimana perasaan Rani artikelnya salah satu terpilih seperti itu diterjemahkan? Gimana Ran? Iya, sebenarnya kaget banget sih Pak, nggak nyangka bakal dijadiin ditranslate ke bahasa Inggris semua gitu. Sebenarnya awalnya pas tahu ketar-ketir karena saya bahasa Inggrisnya kurang gitu, meskipun bisa tapi untuk yang secara ilmiah formal gitu agak kurang gitu kan. Jadi untungnya alhamdulillah Enlighten itu memfasilitasi untuk mentranslate artikel ini ke dalam bahasa Inggris dan hasilnya luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan artikel Rani ini kan bisa dinikmati oleh seluruh dunia kan, itu harapan kita ke depan. Jadi bukan hanya orang-orang Indonesia saja kan seperti. Jadi alhamdulillah seluruh proses itu sudah kita lalui. Dan itulah mungkin Ran yang menjadi pengalaman-pengalaman kita semua, karena tidak semua mahasiswa S1 Ran bisa sampai pada tahapan untuk publish kan. Biasanya mereka submit apa. Tapi Rani alhamdulillah sudah sampai beberapa publikasi. Karena memang beberapa juga penulis kita adalah mahasiswa yang kita bimbing sampai kepada tahap publish, termasuk salah satunya Rani. Jadi itu memang makanya lah itu merupakan usaha kita, upaya kita untuk memasyarakatkan bagaimana keilmuan konseling, keilmuan psikologi ini untuk terus berkembang kan, dapat dinikmati oleh semua pihak begitu kan Ran. Kemudian Ran, yang terakhir ingin kita elaborasi lah bagaimana sih pesan-pesan Rani ya untuk mahasiswa-mahasiswa adik-adik kita yang masih berkutat dengan skripsi, untuk memotivasi mereka, mengingatkan mereka, gimana? Silakan. Jadi berdasarkan pengalaman aku sendiri, salah satu hal yang paling penting itu adalah semangat gitu. Semangat, jadi ya. Semangatnya itu bukan dari diri sendiri, tapi juga dari lingkungan gitu. Dan kitanya itu harus proaktif. Jadi ketika kita bingung sama sesuatu hal, kita nggak tahu tentang sesuatu hal, itu tanya aja gitu. Tanya ke dosen pembimbing, tanya ke teman, tanya ke keluarga, tanya ke siapa aja gitu. Jadi kita nggak memendam masalah kita itu sendiri, karena ketika kita memendam masalah itu sendiri, kita hanya berputar-putar saja gitu. Ketika kita berdiskusi dengan orang lain itu, maka akan terbuka pandangan-pandangan baru, jadinya kita bisa berkembang dan lanjut progres terus gitu. Jadi jangan sampai stuck, jangan sampai kita terkungkung dalam pikiran kita sendiri. Jadi jangan pernah menyerah gitu, langsung semangat pokoknya semangat. Pokoknya jangan pernah berhenti ya kan Ran. Betul. Tantangan dan hambatan itu pasti ada, seperti Rani tadi pas pandemi COVID ya kan. Betul banget. Nah, tapi nggak boleh berhenti. Kalaupun ada sesuatu hal harus tetap proaktif lah ya kan, dan jangan dipendam sendiri seperti itu, seperti yang Rani sampaikan. Oke, Ran. Kemudian Ran, rencana-rencana ke depan Ran itu seperti apa kira-kira setelah lulus ini Ran? Rencana ke depan aku itu sebenarnya mau S2, mau lanjut S2. Kalau insya Allah kalau misalnya memang diberikan kesempatan mau lanjut S2 nanti, atau enggak kerja. Kerja ya. Kayak gitu sih. Rencana dalam atau luar negeri nih S2-nya? S2 insya Allah mau nyari yang beasiswa Pak. Jadi kalau ada kesempatan di dalam, ambil dalam. Kalaupun ada yang di luar juga mau banget gitu. Oke, baik. Baiklah Ran ya. Kami doakan semoga apapun cita-cita Rani ini tercapai, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau nanti jadi melanjutkan S2, kami menunggu juga kembali artikel-artikel terbaik hasil penelitiannya Ran ya. Siap Pak. Nah, ya mudah-mudahan ya, namanya juga terus belajar kan Ran. Kemudian
kami mengucapkan juga terima kasih atas kesediaan Rani untuk berbagi bersama kita ya. Dan topik ini kan memberikan inspirasi dan konseling kepada kita semua kan, kepada diri kita sendiri maupun kepada pihak lain. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah ya Ran ya. Amin. Ya. Oke, dan Saya juga mau silakan Ran. Ya, saya juga mau berterima kasih kepada Jurnal Enlighten karena kesempatan besar ini tuh bagi saya kayak pertama kali gitu, dan sangat luar biasa saya bisa sampai akhirnya publikasi, dan itu semua karena bantuan dari tim Jurnal Enlighten dan dosen pembimbing saya dan doa dari orang tua saya. Terima Baik. kasih banyak semua. Iya, terima kasih Ran ya. Kemudian Ran, kita juga menyampaikan terima kasih sekali lagi ya. Dan mudah-mudahan komunikasi silaturahim ini juga bisa terus terjalin kan untuk dalam bidang keilmuan ini. Kemudian perlu kita sampaikan ternyata tadi Rani ini sudah diterima ya Ran untuk bekerja di mana tadi Ran? Sebagai terapis anak autis. Nah, sebagai terapis anak autis ini juga memberikan ilmu baru dan pengalaman baru, dan kita doakan ya semoga nanti dalam dunia pekerjaan mendapatkan pengalaman yang terbaik untuk mengembangkan karirnya. Mungkin itu aja Ran ya. Amin ya Allah. Mungkin itu aja Ran pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya untuk kita semuanya. Semoga apa yang kita diskusikan, kita ceritakan pada hari ini bermanfaat ya. Amin, amin. Oke, demikian saja. Sampai jumpa di lain kesempatan pada acara-acara inspirasi dan konseling berikutnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.